Selamat datang kembali di Archives. Mari kita buka arsip. Oke, teman-teman, kali ini saya ditemani oleh Bang Afrizal. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Oke. Kali ini saya dengar-dengar Bang Afrizal ada cerita-cerita yang memang menyeramkan lah ya. Tapi sebentar, kalau boleh tahu Bang Afrizal profesinya apa nih? Ya kebetulan saya profesi saya saat ini teh ya banyak mungkin ya saya jalanin gitu ya. Kalau yang profesi yang utama pisan mungkin saya mah ya wirausaha ya jualan lah ibaratnya, jualan kecil-kecilan gitu kan. Terus yang keduanya saya sampingan saya mah mungkin ya saya bawa mobil ambulan. Oke, gitu, ya. Bawa ambulan ya. Terus yang ketiga mungkin saya mah bantu-bantu bersih-bersih masjid. Terus mungkin habis itu saya bantu-bantu kalau ada yang meninggal saya mah bantu-bantu ya mandiin jenazah, ngurus-ngurus jenazah lah kayak gitu kan. Nah, boleh tahu nggak ada nggak pengalaman yang menyeramkan lah atau yang tidak yang tidak biasa lah pada saat mungkin membawa ambulan ataukah memandikan jenazah atau apapun di pekerjaan itu, di profesi itu. Ceritain, Bang. Yang namanya saya percaya 100% yang namanya gaib itu ada. Ya. Makanya saya yakin ya gaib itu ada. Ini mas saya mungkin mulai cerita sedikit lah mungkin pengalaman saya dari awal saya bawa ambulan mungkin itu. Ya, boleh. Kebetulan ini ambulan baru ada di masjid saya di blok 2 ya. Nah, karena ada tetangga yang meninggal, kebetulan waktu itu teh ada sopir sebelum saya teh ada ya baru 1-2 jenazah lah mungkin beliau yang bawa teman saya gitu kan. Pas hari itu kebetulan beliau yang bawa ambulan itu teh karena ada berhalangan lagi pergi ya ke kota Bandung mungkin itu ya karena nggak bisa. Terus ada ya pengurus masjid nanya ke saya teh, Pak, kira-kira ini siapa yang bisa ngantarin ini si jenazah? Soalnya kan sopir ambulannya nggak ada. Nah, kebetulan mungkin qadarullah, mungkin saya bisa bawa mobil. Mungkin ya kalau nggak ada lagi sopir yang lain, Pak, mungkin kalau sopir utamanya nggak ada, mungkin saya coba gantiin. Mudah-mudahan saya bisa. Nah, kebetulan waktu itu meninggalnya di Rancake, tetangga saya gitu kan, mau dibawa waktu itu ke Lunggung ya Singaparna. Ya kebetulan mungkin waktu itu bawa mungkin walaupun gimana saya gemetaran juga gitu kan karena saya mah sebelum saya coba bawa ambulan itu saya juga jujur saya mah takut sama yang namanya sama orang yang udah meninggal gitu kan. Kalau ada orang yang meninggal saya kadang-kadang muter jalannya. Karena kebetulan mungkin karena udah kepaksa. Jadi memberanikan diri. Nah, mungkin beriringnya waktu mungkin hari demi hari saya mungkin udah mulai rada-rada biasa mungkin bawa ambulan. Terus sama ketua DKM saya kebetulan waktu itu ada yang meninggal. Beliau meminta saya untuk mendampingi beliau untuk memandikan jenazah. Walaupun saya kayak gimana ya, rasa takut, rasa cemas, ada lah yang namanya saya mah belum pernah ngalamin gitu ya. Pertama kali gitu ya, diajak sama ketua DKM. Ayo Pak, kita mandiin jenazah. Ya, saya lawan takut itu gitu kan. Lama-lama mulai terbiasa, terus DKM mungkin sama saya juga DKM itu udah dianggap guru. Ada yang orang mau sakaratul maut juga, dia beliau juga ngajak, ayo Pak kita nakinin itu kayaknya orang udah mau berpulang. Walaupun dengan rasa takut saya juga ikut ngeberaniin, saya nyobain yang namanya itu. Terus saya ikut bebersih di masjid ini gitu. Kalau sebelumnya saya mah takut yang namanya gitu kan. Jadi nganterin yang jenazah itu kalau umpamanya udah ini mah lihat orang nganterin ke makam teh sampai 3 hari saya mah kebayang-bayang itu yang namanya si jenazah si pocongnya itu gitu ya. Kebawa mimpi aku saya gitu. Lama kelamaan mungkin udah mulai terbiasa. Yang namanya keanehan yang saya alamin mah ada ya? Ada yang namanya keanehan itu ya gitu kan. Kalau umpamanya ada orang meninggal di rumah sakit biasanya kan ada yang butuh ambulan gitu kan.
Kalau siang mungkin nggak ada, ya mungkin biasa lah gitu kan. Tapi kalau udah lebih dari jam 12 ke atas itu mah Jarang ada yang mau. jarang ada yang mau. Oh, Soalnya kan nggak ada yang nemani. Itu kan soalnya kan keluarganya di rumah sakit Iya. nunggu gitu kan. Iya. Nah, otomatis kan saya ini ngambil si mobil ambulan Iya, ini ke betul, garasi. Kebetulan kan garasi itu gelap. Iya. Nah, waktu pas saya buka garasi ini teh, ya namanya bulu kuduk saya mah pasti Iya, ada perasaan ya. perasaan Nggak enak gitu ya. nggak enak ada gitu kan. Jadi ya sulit lah saya ceritain Iya, kayak betul, gitu ya gitu kan. Yang namanya goib itu ada lah gitu kan. Betul. Kalau keanehannya itu ya setiap saya mau ngambil ini mobil, ya hawa dingin, hawa ini teh ada di Ada mobil ya? itu Ada ada. ya? Berarti ya. Semacam energi ya. Ya semacam energi ada. Oh. Ya. Kadang-kadang ayah suara nah, gitu, jadi suara ya Yang memang nggak masuk akal gitu ya. ya suara yang nggak masuk akal. Kan Tapi ya, ada ya kejadian-kejadian ada seperti itu ya. kejadian-kejadian yang saya alami ketakutan itu mah ada saya juga gitu kan. Saya pernah mau ngambil mobil itu teh karena nggak ada yang buat bantuin ini, karena itu waktu itu jam 1:30 lah saya mau ngambil jenazah ke rumah 1:30 sakit. dini hari ya. Ya 1:30 dini hari. Perasaan saya teh saya mah nggak berani ini teh. Saya sampai azan sendiri, azan kecil saya di dalam hati saya buat buat ngeluarin mobil dari garasi. Berarti Bang Afrizal ada perasaan ragu-ragu gitu, atau misalkan ya yang biasanya udah biasa gitu ya, Iya. ada perasaan di situ nggak mau gitu. Oh bukan perasaan ragu, bukan. Oh, bukan. Jadi perasaan saya itu teh perasaan takut. Oh. Jadi gimana ya? Kalau ragu mungkin nggak ini, Iya, ini betul, mah betul. takut gitu kan, kayak takut yang nggak biasanya berarti. iya takut yang nggak biasa gitu ya. Itu mah sulit saya ceritain. Iya, benar. Perasaan takut, perasaan was-was itu ada gitu kan. Terus itu yang pas pada saat itu yang Bang Afrizal mau ngambil mobil terus ada perasaan takut, itu gimana tuh kejadiannya? Saya sampai azan kecil sayanya. Sampai azan kecil saya ada dalam menghilangin rasa was-was saya gitu kan. Ada hal anehnya ada. Ya rasa anehnya mah mobil mah susah keluar ya. Susah keluar. Iya. Jadi kan ini mobilnya maksudnya ya normal lah ya. Iya normal. Digunakan. Tiba-tiba mogok atau gimana susah keluarnya? Kalau mogok emang enggak sih ya gitu kan. Mesin nyala berarti? Ya mesin mah nyala sih gitu kan ya. Cuman kan mobil teh digasnya asa berat Oh, kayak berat. Itu iya, pas mau ngambil jenazah. Iya, itu mau yang ngambil jenazah. Posisi jenazah agak jauh berarti? Ya, posisi jenazah mah masih di rumah sakit. Oh, di rumah sakit ya. Kebetulan kan saya dari rumah ditelepon sama pihak keluarga, tolong ngambilin jenazah istri saya ke rumah sakit. Otomatis kan saya dari rumah ke garasi sendiri ngambil itu. Dari waktu 1:30 dini hari itu mah kayak gitulah. Jadi rasa ya keanehan sekilas bayang kayak gitu mah ada sih gitu. Tapi Bang Afrizal pernah nggak ngalamin pada saat mau ngambil mobil misalnya ditemani seorang misalkan? Oh ada, pernah saya ditemenin juga sama anak saya. Oh iya. Waktu tuh kebetulan si keranda ini kebetulan pas posisinya lagi gini. Itu kan yang dipasang di dalam sekarang itu teh kan posisi buat nganterin orang sakit yang ada rodanya. Iya benar. Nah, kebetulan pas mobil saya keluarin, anak saya teh berteriak, lari kencang pulang sendiri, pulang. Bapak saya pulang duluan. Lari? Iya lari. Saya juga nggak tahu apa yang dia lihat, saya juga nggak tahu ya apa yang dilihatnya. Pokoknya mah anak saya itu mah udah kelas 1 SMK itu dia lari pulang. Nggak mau lihat-lihat apa, pokoknya lari pulang. Saya bapak ya duluan pulang. Iya. Terus pada saat itu Bang Afrizal apa tuh reaksinya? Ya saya mah reaksi saya mah ya biasa gimana? Aja. Bukan biasa, ya, takut saya mah gitu. Iya, takut saya. Tapi kan ini mah harus saya jalanin. Jadi karena mau nggak mau keterpaksaan saya itu kan emang kerjaan saya. Emang harus saya jalanin. Segimana takut juga kan harus saya lawan takut yang kayak gitu. Kalau saya kalah sama takut yang kayak gitu, nanti siapa yang mau jemput? Ya. Jadi bentuk tanggung jawab ya. Iya, karena tanggung jawab saya, jadi takut itu saya lawan. Gitu kan. Tapi walaupun saya merinding lah ibaratnya gitu kan. Tapi ada nggak sih Bang Afrizal mengalami hal yang paling tidak bisa dilupakan dalam mengantarkan mobil jenazah atau misalkan memandikan? Coba boleh, ada nggak pengalaman ada paling nggak bisa dilupain? Pengalaman yang nggak bisa saya lupain gitu ya.
Setiap saya ngantarin jenazah itu saya pasti lihat pocong. Itu ya. Iya, Itu setiap ya iya. Setiap saya ngantar jenazah pasti saya lihat melihat pocong. pocong dan itu jelas banget. Ya jelas banget. Atau malah justru saya yang meganginnya pocongnya malah sekalian kan. Oh, tapi pada saat itu nggak ada rasa takut? Ya alhamdulillah nggak ada saya takut. Enggak ya, karena mungkin udah biasa ya. Udah biasa. Tapi bener-bener real pocong ya. Iya benar-benar real pocong. Teman-teman, itu tadi cerita. Jadi Bang Afrizal itu setiap mengantarkan jenazah selalu melihat pocong. Dan Pasti. itu real pocong. Real pocong. Nah teman-teman di Ardenis, oke, jadi memang kalau saya mungkin ya mengalami hal yang seperti Bang Afrizal, mungkin saya akan gemetaran ya. Karena mungkin saya percaya gaib itu ada. Iya. Tapi ya setiap orang pasti punya cerita ya Bang. Oke teman-teman, sebuah cerita mungkin memang bisa berakhir, namun sebuah arsip akan selalu terbuka. Buat teman-teman yang memiliki cerita misteri apapun itu, boleh teman-teman kirim email melalui email, nanti saya tulis di deskripsi video, atau menghubungi admin kami. Mungkin itu saja ya cerita kali ini. Bang Afrizal, thank you. Iya sama-sama. Terima kasih banyak ya Bang. Iya. Sehat selalu. Amin amin. Sampai ketemu di video berikutnya.